semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Cabin in the Woods. The Cabin in the Woods merupakan film yang dirilis pada tahun 2012 di Amerika Serikat. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang ingin menghabiskan akhir pekan mereka di sebuah kabin. Namun kabin yang mereka pilih ternyata dikontrol oleh laboratorium misterius yang menyiksa mereka. Sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah laboratorium. Ada banyak sekali para ahli di sana. 3 di antaranya adalah Steve, Gary, dan Wendy. Mereka sedang merencanakan sesuatu di laboratorium itu. Lalu scene berganti, memperkenalkan pemeran utama film ini, yaitu Dana, seorang gadis yang lugu dan canggung. Ia sedang berkemas ditemani sahabatnya Jules, yang karakternya centil. Seorang pria datang ke kamar itu. Ia bernama Kurt. Kurt merupakan kekasih Jules. Ia melemparkan sebuah bola keluar kamar. Bola itu ditangkap teman mereka, yaitu Holden. Mereka berencana untuk liburan ke sebuah kabin milik sepupu Kurt. Datanglah seorang temannya lagi untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Ia bernama Marty, seorang pecandu narkoba. Naiklah mereka ke dalam mobil untuk memulai perjalanan. Di sini kita bisa melihat seorang pria yang sedang mengintai mereka di atas bangunan. Dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi berhenti di tempat pengisian bensin yang terlihat usang milik seorang pria tua bernama Mordecai. Mereka hendak mengisi bensin dan menanyakan jalan. Kurt hampir berkelahi dengan pria itu karena Mordecai telah melecehkan Jules. Namun, hal tersebut dihentikan oleh Holden. Perjalanan itu pun dilanjutkan. Mobil melewati terowongan panjang yang menembus gunung. Mereka belum menyadari bahwa ada pembatas tak kasat mata di sekitar gunung. Kita bisa melihatnya ketika burung melewati pembatas itu. Tibalah mereka di tempat tujuan. Sebuah kabin tua yang berdiri sendirian di tengah hutan berada di hadapan mereka. Masuklah mereka ke kabin itu, melihat-lihat seisi ruangannya. Kelima mahasiswa itu pun memilih kamar masing-masing. Saat tiba di kamar pilihannya, Holden melihat lukisan aneh yang mengerikan. Ia tidak merasa nyaman, kemudian menurunkan lukisan itu. Tapi ia kaget ketika melihat Dana sedang bercermin dan hendak membuka pakaiannya. Hal itu dihentikan oleh Holden. Anehnya, Dana tidak bisa melihat ruangan Holden. Cermin itu hanya bisa dilihat pada satu sisi. Dana dan Holden akhirnya bertukar kamar. Ia memasang kembali lukisannya dan menutupnya dengan kain. Dari sini kita tahu bahwa mereka sedang dipantau dan dikendalikan oleh orang-orang di laboratorium. Mereka juga bekerja sama dengan Mordecai yang telah mengiring mereka ke kabin tersebut. Para mahasiswa itu kemudian bersenang-senang di sebuah danau. Sementara di laboratorium, para pekerjanya sedang mengadakan taruhan. Taruhan tersebut adalah taruhan menebak bagaimana kelima mahasiswa itu mati. Para profesor itu sudah menyiapkan segala cara untuk membunuh mereka. Malam harinya, mereka tengah asik berpesta. Mereka memainkan game Truth or Dare. Jules memilih Dare. Dia ditantang untuk menggoda patung serigala. Kali ini giliran Dana. Ia memilih Dare juga. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Di sana terdapat ruang bawah tanah yang sangat gelap. Karena Dana memilih Dare, akhirnya ia ditantang sebagai orang yang pertama turun ke bawah. Beberapa peralatan tua dan kuno ada di sana.
Dana menemukan sebuah buku harian milik Patience Wagner. Dana kemudian membacakan mantra dari buku harian tersebut dan secara tak sengaja memanggil keluarga Wagner yang telah menjadi zombie. Vivo Caro Animus. Sepertinya orang-orang di laboratorium menemukan pemenangnya. Bukan hanya kelima mahasiswa itu, orang-orang lab pun mengendalikan anak-anak di Jepang serta beberapa kejadian lainnya. Beberapa saat kemudian, Kurt mengajak Jules untuk berdua-duaan di luar kabin. Marty merasa ada yang aneh dengan Jules dan Kurt. Biasanya mereka tidak berhasad seperti itu. Ia berasumsi bahwa ada si pengendali di kabin yang mereka tinggali. Namun Dana tidak menghiraukannya karena Marty sedang mabuk. Kurt dan Jules sedang berdua-duaan di luar. Orang-orang lab itu mengendalikan kabut dan cahayanya untuk menambah suasana keromantisan. Tak lama kemudian keduanya diserang zombie mengerikan yang merupakan keluarga Wagner. Zombie itu menyeret Jules dan memenggal kepalanya. Orang-orang lab itu pun menyaksikan kematian tersebut. Ditariklah sebuah tuas oleh Steve. Tuas itu mengalirkan darah Jules hingga mengitari sebuah ukiran misterius. Marty yang sedang membaca buku mendengar bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan itu mengendalikan pikirannya untuk pergi keluar. Saat tiba di luar, zombie Patience Wagner hendak menyerangnya. Namun beruntung Kurt menolongnya. Mereka lari dan masuk ke dalam kabin. Dana dan Holden bingung dengan apa yang sudah terjadi kepada mereka dan juga Jules. Pada saat yang bersamaan, zombie Wagner datang ke kabin itu menjinjing sebuah kepala milik Jules. Ia melemparkannya hingga membuat Dana histeris. Mereka pun langsung menutup kabin tersebut. Kurt menyarankan teman-temannya untuk bersama-sama pergi ke kamar dan menutup semua jendela dan pintu. Namun saat hendak ke kamar, orang-orang lab mengendalikan pikiran Kurt dengan sebuah asap. Hal itu mengubah pikiran Kurt. Ia meminta semuanya berpencar dan pergi ke kamar masing-masing. Orang-orang lab juga mengunci kamar-kamar itu. Marty yang sedang panik tak sengaja menjatuhkan lampu. Ia menemukan kamera tersembunyi di kamarnya. Namun beberapa saat kemudian, ia ditarik keluar oleh zombie yang menerobos jendelanya. Tuas kembali ditarik. Darah mengalir pada sebuah ukiran misterius. Kurt, Holden, dan Dana berhasil keluar dari kabin melalui ruang bawah tanah. Mereka bergegas meninggalkan lokasi dengan mobil. Di sini kita melihat anak-anak di Jepang berhasil mengusir hantu yang dibuat oleh lab itu. Kiri kecewa dengan kegagalan mereka. I'm telling you, you want good product, you gotta buy. Makes this? We treated the shit out of it. Okay, we got the Shit, why? gotta go. Work. Steve mengetahui rencana kabur ketiga mahasiswa. Ia menyadari bahwa terowongannya masih terbuka. Larilah Gary ke sebuah ruangan yang sedang mengalami kerusakan. Kemudian, ia mengotak-atik kabel untuk membuat terowongannya meledak. Benar saja, terowongan itu meledak dan menghalangi jalan mereka. Kurt tak ada pilihan lain. Ia berencana melompat menggunakan motornya untuk melewati jurang dan meminta pertolongan. Namun saat ia melompat, ia menabrak pembatas tak kasat mata hingga membuatnya terjatuh. Dana dan Holden shock. Mereka baru menyadari bahwa ada si pengendali di tempat mereka tinggal, sama seperti apa yang dikatakan Marty.
Masuklah Dana dan Holden ke mobil itu. Mereka mencari jalan lain. Namun saat di perjalanan, zombie Buckner menyerang Holden dari belakang hingga tewas. Mobil itu jatuh ke danau. Dana berusaha payah untuk keluar dari danau tersebut. Namun saat tiba di darat, zombie Buckner kembali menyerangnya. Di sisi lain, orang-orang Lip mengadakan pesta, merayakan keberhasilan proyek mereka. You almost gave me a heart attack with that tongue. Come on, give us a hug. Namun tiba-tiba, telepon berdering. Steve mengangkatnya. Sepertinya dari atasan mereka. Ia marah-marah dengan kinerja mereka, karena ternyata Marty belum tewas. Ia menyelamatkan Dana dari serangan zombie. Larilah mereka ke dalam sebuah lubang yang menurutnya kuburan. Namun bukanlah kuburan. Marty menemukan kabel-kabel misterius di ruangan tersebut. Ia menunjukkan sesuatu dengan mengotak-atik kabelnya. Lalu terbukalah sebuah lift. Karena tak ada jalan lain untuk kabur, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lift. Lalu lift pun bergerak. Dalam lift tersebut mereka menyaksikan monster-monster werewolf. Selain itu, mereka juga menyaksikan monster-monster lain. Ada banyak sekali monster-monster yang dikurung dalam lift sama seperti mereka. Di sini orang-orang Lip kewalahan dengan kaburnya mahasiswa itu. Mereka menemukannya lewat CCTV. Dana dan Marty terlihat ketakutan. Lalu lift itu terbuka. Seorang pria menodong pistol mengancam Dana dan Marty. Namun beruntungnya, mereka berhasil kabur saat tangan zombie menyentuh kaki pria tersebut dan mengalihkan perhatiannya. Pasukan bersenjata pun dikerahkan untuk menangkap Dana dan Marty. Mereka berdua bersembunyi di ruang kontrol. Pasukan itu menembaki mereka. Namun Dana memiliki ide. Ia menekan tombol-tombol yang ada di sana dan semua lift terbuka. Pasukan itu mati diserang oleh monster-monster yang mereka ciptakan. Selain pasukan bersenjata, monster-monster itu juga menyerang semua pekerja di sana. Dana dan Marty keluar dari ruangan. Mereka berdua mencari jalan keluar. Sementara Steve, Gary, dan Wendy panik di ruangannya. Mereka berusaha kabur melalui pintu rahasia. Namun sayang, Steve tewas dimakan monster paus. Sementara Wendy dililit oleh tentakel raksasa. Dan Gary berhasil kabur. Saat berjalan, ia berpapasan dengan Dana. Namun sebuah tusukan tak sengaja mengenai dirinya. Sebelum tewas, ia menyuruh Dana untuk membunuh Marty. Namun Dana tidak mengerti maksudnya. Tibalah mereka di sebuah ruangan misterius. Ada 5 ukiran di sana yang menurut Dana ukiran tersebut adalah ukiran dirinya dan teman-temannya. Datanglah seorang wanita yang merupakan pemilik lab. Ia mengatakan bahwa proyek yang mereka buat adalah untuk menghentikan kehancuran dunia. Mereka harus melakukan ritual dengan darah anak-anak muda sebagai pengorbanan. Karena jika tidak, makhluk kuno yang ada di bawah mereka akan bangkit untuk menghancurkan dunia. Karena terhasut wanita tersebut, Dana menodongkan pistol kepada Marty. Tanpa ia sadari, ada monster di belakangnya. Ia pun diserang monster itu. Sementara Marty berebut pistol dengan pemilik lab. Kemudian Marty menembaki monster demi menyelamatkan Dana. Namun ia diserang oleh wanita itu. Tanpa disadari, zombie Patins Buckner menghantam pemilik lab, dan Marty berhasil menjatuhkan mereka ke jurang. Dana meminta maaf kepada Marty atas tindakannya. Begitu juga Marty. Ia baru menyadari bahwa Kurt sebenarnya tidak memiliki sepupu.
Getaran demi getaran terjadi dalam ruangan itu. Bangunan pun mulai runtuh. Mereka hanya bisa pasrah. Lalu, keluarlah tangan raksasa dari bawah kabin tersebut. Dan film pun selesai.